Hai teman-teman, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Surmi Subala Binarato, NPM 195083334. Kali ini saya di sini akan membahas mengenai pandangan individu konsumen. Nah, pada pandangan individu konsumen ini kita akan membahas 4 poin. 4 poin. Yang pertama, persepsi, kepribadian, pembelajaran, memori atau ingatan, dan yang terakhir adalah motivasi. Selanjutnya kita berbicara mengenai persepsi. Apa sih itu persepsi? Nah, persepsi ialah pengalaman atau kesan tentang suatu objek, peristiwa, orang, ataupun situasi di sekitar kita yang diperoleh dan dapat menyimpulkan suatu informasi dan menjelaskan pesan tersebut. Nah, adapun menurut para ahli ini, yaitu menurut Mulyana dan Sobur, persepsi dapat menjadi sebuah penentu untuk kita memilih suatu pesan atau menyampaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas itu sendiri. Nah, dalam kehidupan kita sendiri, persepsi mempunyai beberapa proses, yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa menurut para ahli, yaitu menurut Marek dan Sobur, mengklasifikasikan proses persepsi dalam keenam tahapan, yaitu menurut mereka, yang pertama, proses menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. Yang kedua, proses menyeleksi rangsangan untuk diproses lebih lanjut. Dan yang ketiga, proses pengorganisasian yang dilaksanakan dengan A. Pengelompokan, bentuk, timbul, dan latar. Dan yang terakhir adalah kemantapan persepsi. Dan yang keempat, proses penafsiran untuk memberikan arti pada berbagai data dan informasi dan yang diterima. Yang kelima juga, proses pengecekan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Yang terakhir, proses reaksi baik tersembunyi yang berupa tindakan nyata sehubungan dengan persepsi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kepribadian. Nah, kita sebagai manusia tentunya memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kali ini saya akan membahas mengenai apa sih itu kepribadian. Nah, kepribadian adalah suatu organisasi dinamik dari sistem-sistem psikologis dalam individu yang menentukan penyelesaian yang unik terhadap lingkungannya. Dan secara general, personality sendiri merupakan keseluruhan total cara seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan yang lain. Dalam kepribadian kita juga ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian kita itu sendiri. Yang pertama, ada keturunan. Keturunan itu maksudnya ya keturunan keluarga kita atau budaya kita. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan berarti tempat tinggal kita, di mana kita menetap, disitulah. Yang ketiga adalah situasi. Dan yang terakhir adalah budaya. Bagaimana budaya itu dapat mempengaruhi kepribadian kita itu sendiri. Kepribadian juga memiliki dasar-dasar. Di sini saya akan menjelaskan ada tiga sifat dasar. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Dan yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Sekian dari pendapat saya, penjelasan dari saya mengenai pandangan individu konsumen. Tentunya kita dapat mengetahui kita sebagai individu konsumen juga memiliki pandangan tersendiri, berbeda-beda terhadap produk atau jasa yang kita gunakan. Terima kasih.